Burung puyuh lagi ngaca. Lope yu buat yang lagi asik dengar novel. Episode 82. MDPT. Jadi kamulah orang yang dan menantu saya. Ucap Sandra yang baru mengetahui ibu angkat putranya, karena selama ini Hanan tak pernah mau memberitahu saat Sandra ingin bertemu dengan Evi. Hanan bukan tak ingin mempertemukan mereka, tetapi ia tak ingin lagi ada kegaduhan. Bagi dirinya dan Alia masalah itu sudah selesai. Maafkan saya tahu salah, lirihnya menatap wanita baya yang tampak masih cantik. Untung saja kamu sudah meminta maaf, dan saya masih menghargai kebaikanmu yang telah merawat dan membesarkan anak saya. Andai saja kamu bukanlah ibu angkat Hanan, maka saya akan membuat perhitungan denganmu. Tegas Sandra dengan wajah datar. Apalagi wanita itu moodnya sedang tidak baik, tetapi ia mencoba berjiwa besar untuk memaafkan. Sekali lagi maafkan saya. Pantas saja Hanan begitu baik dan penyayang, karena sikapnya mendominan padamu. Terima kasih telah memaafkan saya, ucap Evi dengan tulus. Baiklah, mari lupakan masalah yang pernah ada. Semua sudah menjadi masa lalu. Dan aku harap ucapan maafmu itu tulus. Sandra mengulurkan tangannya menerima kehadiran Evi, untuk menjadi bagian dari putranya. Walau bagaimanapun juga, wanita itu telah berjasa mengambil alih peran dirinya untuk Hanan. Kedua ibu itu saling bertiga-lukan. Dan begitu juga Bimo memohon maaf pada Johan. Kedua keluarga itu berdamai. Hanan dan Alia sangat bahagia melihatnya. Kini keluarga itu sudah ngobrol, Bu Sandra dan Mama Evi sedang berbincang bercerita tentang masa lalu, bagaimana pasangan yang tak dikaruniai keturunan itu bisa mengadopsi putranya. Sedangkan Papa Johan, Bimo, Hanan, juga Hendra sedang ngobrol membahas tentang bisnis. Akhirnya Johan menerima kembali perusahaan Bimo bekerja sama dengan resnya. Menurut lelaki matang itu dia lebih nyaman bekerja sama dengan Bimo, daripada perusahaan temannya yang telah ia ketahui menyukai istrinya. Jangan lupakan wanita muda-muda itu sedang ngobrol membahas tentang bayi. Sonya dan Sela begitu gemas dengan baby Enir, yaitu bayi Resa dan Hendra. Res, cerita dong pengalaman kamu saat lahiran, ucap Alia pada sahabat baiknya itu. Ngapain harus diceritakan, Alia? Nanti kamu bisa merasakannya sendiri, jawabnya yang tak ingin berbagi. Kok kamu begitu? Sahabat macam apa kamu? Alia memberengut. Hahaha. Gitu amat ngomongnya. Aku tuh bukan gak mau cerita, Alia. Tapi kata Mas Hendra, aku tidak boleh menceritakan apa yang pernah aku alami saat melahirkan, karena takutnya mengganggu pikiran kamu. Alia, percaya sama aku. Setiap wanita pasti akan melalui bagaimana proses melahirkan. Mau itu caesar, ataupun normal. Kita pasti akan merasakan. Nah, lebih baik mulai sekarang kamu lebih mempersiapkan mental dan semangat menyambut kehadiran malaikat kecilmu, terang Resa panjang lebar. Kira-kira sakit nggak, Res? Tanya Alia yang masih saja penasaran. Tentu saja, karena yang enak itu saat proses membuatnya, jawab Resa yang mendapat timpukan dari Alia. Kalian sudah bisa merasakan proses melahirkan, nah bagaimana aku yang sangat berharap sekali agar aku segera nyusul, timpal Sonya. Insya Allah, kita sama-sama berdoa ya. Semoga tahun depan Allah berikan kepercayaan. Semangat pejuang garis 2. Ujar Resa menyemangati. Keluarga itu tampak bahagia, tak ada lagi masalah menimpa keluarga besar itu. Mereka hanya menunggu kelahiran cucu pertama, dan kelahiran anak bungsu mereka. Karena hari sudah malam,
maka semua kerabat dan sanak saudara telah pulang. Hanan dan Alia juga memasuki kamar mereka untuk berbersih dan istirahat. Sedangkan Johan dan Sandra masih perang dingin. Lelaki matang itu merasa frustasi menghadapi tingkah istrinya yang belum memberinya maaf. "Mau ngapain?" tanya Sandra saat Johan hendak merebah di sampingnya. "Mau tidur, sayang," jawabnya mesra. Siapa yang ngizinin kamu tidur di sini?" "Aku tidak mau berbagi tempat tidur denganmu," ujar Sandra sembari menggeser tubuhnya menguasai Ran, yang berukuran king size itu. "Jika tidak mau berbagi tempat tidur, bagaimana berbagi poluh denganku?" jawab Johan tersenyum menolda. "Jangan mimpi kamu. Puasa sampai baby kita lahir," jawab Sandra segera membelakangi Johan. Jangan gini dong, sayang. Otak aku benar-benar sakit nih," ucapnya dengan wajah melas. "Tidur, Johan." "Aku sudah ngantuk," jawab Sandra dengan suara berat. "Aku mau tidur di mana, Sandra?" "Terserah, asal jangan di tempat tidur ini." "Kamu serius sudah tidak ingin lagi tidur bersamaku?" tanya Johan frustasi sembari meraup wajahnya. Sandra tak menjawab pertanyaan lelaki itu. Ia sebenarnya hanya ingin menghukumnya 1 malam lagi. "Fine, kalau begitu mulai sekarang kita pisah Ran, ujar pria itu yang segera beranjak dari kamar. Sandra yang hampir terlelap segera membuka matanya, mulutnya ingin memanggil Johan, tetapi sayangnya lelaki itu sudah keluar dari kamar. Dia benaran marah. "Enggak, aku enggak mau harus pisah Ran, Sandra segera beranjak menyusul sang suami. Ia tak ingin kemarahan Johan menjadi serius. Sandra mencari keberadaan Johan, ruang tamu dan ruang keluarga telah ia telusuri, tetapi tak ia temui. "Di mana dia tidur?" gumamnya dalam keseorangan. "Oh, mungkin di kamar tamu." Sandra segera menuju kamar tamu. Namun, sosok yang ia cari tak juga ada di sana. "Kemana dia? Apakah dia tidak tidur di rumah ini?" tanya Sandra kebingungan. "Johan. Jo," panggilnya. Sandra hendak keluar dari kamar tamu, tetapi ia melihat pintu balkon kamar itu terbuka. Wanita itu gegas melangkah ke sana. Dengan ragu ia membuka pintu itu dengan sempurna. Terlihat Johan sedang duduk seorang diri. Dan yang membuat Sandra tak habis pikir. Johan sedang menghisap sebatang rokok. Sejak kapan lelaki itu merokok? Bukankah selama ini dia tidak merokok? Apakah Johan sedang frustasi? "Jo," panggil Sandra dengan rasa was-was. Johan tak menyahut dan tak pula menatapnya. Apakah sekarang giliran lelaki itu yang marahan? Sandra menghampiri ayah anaknya itu dengan perasaan entah. Tiba saja hatinya sedih saat dicueki oleh lelaki yang dicintainya. Sandra takut bila nanti sikap Johan kembali dingin padanya. "Johan, aku minta maaf," ucap wanita itu dengan suara tercekat. Namun, ekspresi wajah Johan tetap sama, yaitu datar dan dingin. Johan menghirup asap nikotin itu dengan dalam, lalu menghembuskannya dengan perlahan tanpa mempedulikan wanita itu yang sedang berdiri di hadapannya. "Jo," jawab. "Kenapa kamu diam saja?" Sandra mengguncang bahu suaminya, karena kesal merasa diacuhkan. "Jangan ganggu aku, Sandra. Bukankah kamu sendiri yang ingin kita tetap seperti ini?" jawabnya acuh. "Aku tidak menginginkan hal seperti ini. Tapi, kenapa kamu jadinya marah benaran?" Hiks. Tangis wanita itu pecah. "Dan kenapa sekarang kamu merokok?" "Aku tidak suka bau asap rokok itu," celotehnya masih terisak.
Johan merasa tak tega melihat istrinya yang sudah menangis sesenggukan. Ia memalingkan wajahnya dengan senyum tipis. Ternyata usahaku berhasil, gumamnya dalam hati. Episode 83. Johan masih berlagak acuh, meskipun ia ingin sekali memtigaluk wanita itu. Namun, ia berusaha untuk menahan keinginannya demi membuat hati istrinya luluh. "Johan, kenapa kamu diam saja? Aku mual bau asap rokokmu." Sandra meraih rokok yang masih terselip di jari lelaki itu, lalu memadamkan dengan cara menginjak dengan sendal yang digunakannya. "Hei, kenapa kamu membuangnya?" tanya Johan masih mendrama. "Aku tidak suka. Kenapa kamu tidak memikirkan aku? Kamu bilang kamu akan menyayangi aku, tapi lihatlah. Kamu bahkan mengacuhkan aku. Padahal saat H4 mil seperti ini aku butuh kasih sayang. Aku berasa sama saja saat H4 mil Hanan. Hiks. Aku benci sama kamu." Sandra segera meninggalkan Johan. Dan tentu saja lelaki itu tidak akan membiarkan sang istri larut dalam kesedihan. Johan mengikuti langkah Sandra masuk ke dalam kamar mereka. Johan melihat Sandra menangis sembari menyembunyikan wajahnya di balik selimut. Dengan perlahan ia berbaring di sampingnya, lalu memtigaluk dengan erat. "Aku sangat menyayangi kamu, aku cinta. Mana mungkin aku tega menyakiti perasaanmu. Tetapi apa yang aku lakukan hanya untuk meluluhkan hatimu. Aku sungguh kewalahan menghadapi sikapmu saat marah. Kenapa kamu begitu keras sekali?" ucap lelaki itu mendekap dengan sayang. Sandra mengubah posisi tidurnya menghadap pada Johan. "Aku marah karena kamu tukang bohong," rutunya dengan tangan tak bisa diam. Sandra memukul D4 lelaki matang itu. "Tapi, aku bohong karena kebaikan kita, sayang," jawab Johan dengan tenang. "Mana ada demi kebaikan bersama. Ini kebaikan kamu. Karena kamu mengingkari janji kita. Itu janji kamu, sayang. Aku dari awal sudah katakan ingin mempunyai anak lagi darimu. Kenapa kamu tidak bisa memenuhi keinginan aku? Apa yang membuatmu malu? Aku mampu memenuhi segala kebutuhan kamu dan anak-anak. Meskipun kita mempunyai anak puluhan, aku pastikan kalian tidak akan pernah kekurangan. Kamu tahu Hanan hanya anak lelaki satu-satunya, apakah kamu tidak memikirkan bagaimana anak itu lelahnya mengurus RS sakit kita yang sudah memiliki 6 cabang?" Johan menjabarkan alasan kenapa ia ingin mempunyai anak lagi di usia mereka yang sudah tak lagi muda. Sandra terdiam tak berani menatap wajah serius lelaki itu. Sebenarnya apa yang dikatakan Johan benar. Hanan butuh saudara lelaki untuk membantunya mengurus RS sang suami. Tapi bagaimana jika nanti yang lahir perempuan? Tanya Sandra ragu. "Kalau begitu kita usaha lagi hingga dapat anak laki-laki," jawab Johan santai. Sandra benar-benar gemas mendengar ucapan lelaki itu. Johan tersenyum nakal sembari melabuhkan kecopan di keningnya. "Cek, apaan sih kamu ngomong begitu?" Sandra kembali hendak memutar tubuhnya. Jangan marah lagi. Jangan sampai aku menghukummu malam ini," ujar Johan menahan tibu istrinya agar tetap di dalam dekapannya. "Kamunya nyebelin," jawab wanita itu memberengut. "Hahaha. Baiklah, sayang. Aku janji, apapun yang Allah berikan, mau anak perempuan atau laki-laki, kita tetap bersyukur dan aku tidak akan memintamu untuk mempunyai anak lagi. Tapi please, jangan dipermasalahkan lagi tentang kehamilanmu saat ini. Nanti anak kita sedih karena ibunya tidak senang dengan kehadirannya," ucap Johan yang membuat Sandra mengangguk cepat.
Sebenarnya wanita itu bukan tidak bahagia dengan kehadiran calon anak yang ada di R4 himnya, tetapi ia hanya merasa kesal dengan sang suami yang telah mencuranginya. Baiklah, aku tidak akan membahas hal ini lagi. Tapi kamu harus jawab pertanyaanku, ucap Sande menyetujui. Pertanyaan apa, sayang? Kenapa kamu merokok? Sejak kapan kamu jadi pecandu? Aku tidak candu dengan rokok, tetapi aku candu padamu. Johan, aku serius. Kesal wanita itu menatap malas. Haha, aku serius, apakah aku terlihat pecandu rokok? Itu rokok security yang aku minta. Aku sudah katakan bahwa itu semua untuk meluluhkan hatimu, jelas Johan yang membuat Sandra menggeleng kecil. Dasar tukang drama, rutunya. Biarin, yang penting usahaku berhasil. Sudah jangan pikirkan. Ayo kita tidur sekarang. Johan kembali mentigaluk wanitanya dengan penuh kasih sayang. Sandra membalas petigalukan hangat dan paling nyaman. Bagaimana mungkin ia mampu pisah Ran, yang dengannya. Sungguh pesona lelaki matang itu membuatnya tak berdaya. Tak terasa waktu 2 bulan begitu cepat berlalu. Hari ini adalah hari yang paling bahagia bagi pasangan muda itu. Akhirnya Alia dan Hanan dapat merasakan menjadi orang tua untuk anaknya yang baru saja lahir ke dunia ini. Terima kasih, sayang. Hanan mengecup wajah istrinya berulang kali. Alhamdulillah. Apakah bayi kita baik-baik saja, Mas? Tanya Alia yang baru saja sadar dari obat bius, karena wanita itu melahirkan melalui caesar. Alhamdulillah, bayi kita sehat tanpa kurang suatu apapun. Pasangan itu mengucapkan syukur dengan senyum haru. Hanan mendekap tubuh Alia, dan menghujani dengan kecupan. Mas, apa orangnya? Tentunya teman aku, jawab Hanan tersenyum bahagia. Cowok, Mas. Dia sangat tampan seperti aku, jawab. Lelaki itu begitu pede. Ais, kenapa percaya diri sekali? Dia itu putraku juga. Haha. Iya, aku percaya bahwa keturunanmu sudah tak diragukan lagi. Hanan kembali memberi C1 uman gemas pada wanita cantik itu. Selamat malam. Seru ibu dan papa baru saja datang. Sebenarnya tadi mereka sudah datang saat Alia menjalani operasi. Ibu, papa. Sahut Alia tersenyum bahagia. Selamat ya, nak. Putramu tampan sekali, ucap ibu sembari mengecup kedua pipi anak menantunya. Terima kasih, Bu. Aku juga sangat bahagia. Semoga nanti persalinan ibu berjalan lancar, ujar Alia. Amin. Mereka mengaminkan. Tetapi pasangan baya itu sudah memutuskan untuk kembali ke Swiss, karena sudah sepakat untuk melahirkan di sana. Selamat ya, nak. Papa selalu mendoakan agar cucu papa sehat selalu. Johan mengusap kepala Alia, dan memeluk putranya. Terima kasih, Papa. Tapi kenapa Papa dan Ibu harus kembali ke Swiss? Kenapa tidak di sini saja? Tanya Hanan merasa berat harus berpisah dengan kedua orang tuanya. Ini semua demi permintaan dan demi kenyamanan ibumu. Biarkan Papa dan Ibu menghabiskan waktu dengan suasana baru. Baiklah jika itu sudah menjadi keputusan Papa dan Ibu. Saat mereka sedang ngobrol, suster masuk membawa bayi mungil yang sudah haus sejak tadi puasa. Kini saatnya bayi itu belajar agar bisa dikenyangkan dengan sumber sang ibu. Masya Allah, tampan sekali kamu, nak, ucap Alia begitu bahagia menerima bayinya, dan mengecupnya penuh haru. Alia segera mengajarkan bayi itu untuk mendapatkan sumber kehidupannya. Sementara Hanan dan Papa ngobrol di luar. Sandra masih membantu ibu baru itu cara memberi ASI eksklusif.
Alia benar-benar bahagia bisa mendapatkan ibu mertua yang begitu menyayanginya. "Ibu, kenapa tidak di sini saja?" rengek wanita itu begitu manja. Sandra tersenyum sembari mengusap kepalanya. "Jangan manja, sudah punya anak seperti ini. Meskipun ibu di sana, tetapi kita tetap berkomunikasi. Kamu bisa tanyakan apa saja pada ibu. Tapi tidak seru kalau tidak ada ibu di sini. Soalnya Mas Hanan suka jahil. Kalau ada ibu biar sering dimarahi," jawab Alia yang membuat ibu terkekeh. "Tapi jahilnya masih batas normal, kan? Bahkan nanti hal itulah yang paling kita rindukan saat dia tak ada di sisi kita." Hanan itu sangat mirip dengan papa perangainya. Tetapi percayalah, dia adalah lelaki yang sangat penyayang, ucap ibu yang dibenarkan oleh Alia. "Ibu benar, aku sangat bahagia bisa bertemu dengan Mas Hanan, meskipun awal hubungan kami dimulai dari kesalahan, tetapi Mas Hanan adalah lelaki yang sangat bertanggung jawab. Terima kasih ibu, karena telah melahirkan putra sebaik Mas Hanan," ucap Alia sembari menggenggam tangan Sandra dengan mata berkaca-kaca. Sandra tersenyum lembut. "Terima kasih juga telah menjadi istri yang terbaik untuk putra ibu. Semoga kalian selalu bahagia dunia dan akhirat." Alia mengaminkan doa sang ibu. Kedua perempuan itu saling berpelukan. "Oh ya, apakah kalian sudah punya nama untuk cucu tampan ibu ini?" tanya Sandra sembari menul pipi gembul bayi yang baru beberapa jam lahir ke dunia ini. "Sudah, Bu," jawab Hanan yang baru saja masuk. "Namanya Baby Saka Lesmana," ujar Hanan. "Nama yang bagus. Papa suka, semoga Baby Saka Lesmana kelak menjadi lelaki yang gagah, pemberani. Dan pastinya jadi anak soleh." Mereka benar-benar bahagia dengan kehadiran cucu pertama. Dan ditambah lagi kabar bahagia yang beberapa minggu lalu bahwa Sonya sedang mengandung. Sungguh lengkap kebahagiaan keluarga Dok 3R itu. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Tamat.